Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muya Saroh, dosen Prodi Manajemen di Universitas Al-Khairiyah. Video ini berisi tentang pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT terkait dengan pelaksanaan bidang pengajaran. Sebelum berlanjut, saya akan menjelaskan deskripsi singkatan luaran yang diharapkan mode pembelajaran pada kuliah ekonomi dan lembaga keuangan Islam. Ekonomi dan lembaga keuangan adalah salah satu mata kuliah wajib untuk mengenal dan memberi gambaran pengetahuan kepada mahasiswa ke dunia perbankan dan lembaga keuangan untuk dunia usaha. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang beberapa kumpulan dari pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, menyajikan, dan mendiskusikan beberapa konsep esensial yang meliputi bagaimana dan ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah non-bank, lembaga keuangan syariah bank, sistem perbankan syariahnya bagaimana, pendistribusiannya atau pembiayaan syariahnya gitu ya. Apa saja dari lembaga keuangan non-bank itu, misalkan kita bahas Baitul Mal wa Tanwil, bagaimana sosialisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia, apa itu produk dari perbankan syariah, terus bagaimana peranan lembaga keuangan syariah pada dunia usaha, terus bagaimana sketsa historis perkembangan lembaga-lembaga perekonomian umat ya, seperti zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam RPS ini ya. Dengan ekonomi dan lembaga keuangan Islam ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui atau menguasai dan memahami konsep teoritis dari dan ekonomi Islam. Terus juga mahasiswa mampu mengetahui pengertian konsep-konsep teoritis lembaga keuangan dari Bank Syariah MT, dan mahasiswa juga harus memahami konsep-konsep teoritis tahapan-tahapan sosialisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jadi mahasiswa harus mampu menguasai semua yang ada di RPS ini. Untuk bisa mencapai mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan topik-topik dalam 14 kali pertemuan dengan media online. Oke, baik, saya akan menjelaskan teknik metode DAI, yaitu delivery. Delivery itu adalah metode pembelajaran bagaimana cara menyampaikan perkuliahan saya. Yang pertama adalah textbook ya. Saya menggunakan buku yang ditulis dengan teman-teman, yaitu pertama adalah ekonomi syariah, yang kedua manajemen perbankan, dan ada buku-buku yang dari teman-teman dan dari pakar-pakar ekonomi syariah. Serta saya memiliki modul praktikum. Modul praktikum ini setiap sesinya biasanya saya akan memberikan seperti materi yang nanti biasanya saya share di WA group. Setiap sesi saya memberikan tugas, entah itu resume atau tugas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi atau studi kasus. Yang kedua yaitu interaction, bagaimana menyampaikan perkuliahan. Saya biasanya menyampaikan perkuliahan dalam bentuk diskusi dalam kelas, karena memang sekarang ada pandemi. Saya melalui YouTube ya. Pertemuan pertama biasanya saya
introduction atau perkenalan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan. Biasanya saya menyampaikan materi dalam bentuk diskusi. Saya memberikan presentasi terlebih dahulu, setelah itu baru didiskusikan dalam kelas ya. Karena memang sekarang pandemi, kelasnya lewat Zoom ya. Pertemuan pertama itu introduction. Terus setelah itu saya memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk bisa connect ya dengan materi yang saya akan ajarkan. Terus ketiga itu kontrak perkuliahan. Bagaimana biasanya di awal itu saya sebelum perkuliahan itu adanya kontrak perkuliahan, masuknya jam berapa. Kalau misalkan jam 8 berarti toleransi hanya 5 menit, lewat itu nggak boleh masuk gitu ya. Setelah itu kita review materi sebelumnya gitu ya. Materi sebelumnya ini kalau misalkan kita bank dan lembaga keuangan Islam ya, berarti kita akan mereview kembali agar agar mahasiswa itu lebih lebih respon ya, kesiapan bahwa memang materi yang saya berikan itu bisa menyerap atau bisa ketangkap oleh mahasiswa. Karena memang kita menggunakan Zoom untuk absen, kita menggunakan e-learning Siakat untuk digunakan untuk input absen mahasiswa dan Edlink untuk mengirim teman-teman dan dari pakar-pakar ekonomi syariah. Serta saya memiliki modul praktikum. Modul praktikum ini setiap sesinya biasanya saya akan berikan seperti materi yang nanti biasanya saya share di WA group. Setiap sesi saya memberikan tugas, entah itu resume atau tugas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi atau studi kasus. Yang kedua yaitu interaction, bagaimana menyampaikan perkuliahan. Saya biasanya menyampaikan perkuliahan dalam bentuk diskusi dalam kelas, karena memang sekarang ada pandemi. Saya melalui YouTube ya. Pertemuan pertama biasanya saya introduction atau perkenalan yang yaitu selanjutnya yaitu interaction, bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan. Biasanya saya menyampaikan materi dalam bentuk diskusi. Saya memberikan presentasi terlebih dahulu, setelah itu agar mahasiswa itu lebih lebih respon ya, kesiapan bahwa memang materi yang saya berikan itu bisa menyerap atau bisa ketangkap oleh mahasiswa. Karena memang kita menggunakan Zoom untuk absen, kita menggunakan e-learning Siakat untuk digunakan untuk input absen mahasiswa dan Edlink untuk mengirim materi dan tugas yang diberikan. Edlinknya di sini saya menggunakan biasanya sih share WA group atau ke Google Drive, tapi karena memang ada beberapa mahasiswa yang tidak mendukung dengan Google Drive-nya,
Jadi lebih banyaknya selain ke WAG itu ke email. Untuk perkuliahan kita online dengan menggunakan Zoom meeting atau WA group. Yang terakhir yaitu asesmen. Bagaimana penilaian saya sebagai dosen untuk mahasiswa, karena mahasiswa itu butuh pengakuan ya atas apa yang hasil ya, apa yang sudah dilaksanakan ya. Dari mana saya memberikan penilaian? Yang pertama adalah keaktifan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan ya. Biasanya saya setiap sesi itu memberikan tugas mandiri, saya kirimkan melalui Google Drive atau melalui WA group dan dikirimkan mahasiswa melalui email, karena mahasiswa lebih gampang dengan menggunakan email gitu ya. Aspek penilaiannya yaitu kehadiran 10%, attitude 10%, tugas 10%, dan hasil UTS 30% dan UAS 40%. Lembaga keuangan non-bank syariah. Yang pertama adalah Baitul Mal dan Koperasi Pondok Pesantren. Dulu kalian ada yang di pesantren, kalau di pesantren itu ada koperasi syariah, tapi namanya adalah Koperasi Pondok Pesantren gitu. Yang dikelolanya secara syariah dengan menggunakan bagi hasil. Baitul Mal Watanwil juga sama ya Bu, kok saya baru dengar sih namanya Baitul Mal Watanwil. Nanti deh sekali-kali kita kunjungan ke sana ya, untuk biar tahu Baitul Mal Watanwil. Baitul Mal Watanwil itu sama seperti perbankan syariah, ada pembiayaan, ada juga penghimpun dana ya, menabung. Tapi menabungnya ini secara sederhana ya, secara kita mampunya berapa. Kalau mampunya 10.000 bisa di Baitul Mal. Kalau di perbankan syariah kan malu kan, kalau misalkan di Baitul Mal itu mau berapapun gitu ya, dari minimal 10.000 sampai 100.000 atau sampai 1 juta boleh. Tapi kalau misalkan di perbankan syariah, apalagi perbankan syariah milik negara ya, itu kalau misalkan nggak 500.000, nggak 1 juta, nggak 2 juta, itu malu lah gitu kan, uangnya kecil gitu. Makanya Baitul Mal Watanwil ini biasanya untuk orang-orang usaha mikro ya. Apa sih Bu usaha mikro itu? Kayak pedagang asongan, kayak pedagang warung, kayak pedagang kaki lima atau yang dorong-dorong itu. Bu ada di mana sih kok di Cilegon? Kalau sebenarnya ada di Cilegon itu ada Baitul Mal Watanwil Binatijaro, ada BMT Asafiyah di Merak ya. Kalau di sini ada yang Merak ya. Terus kalau di daerah Cilegon, Jombang itu ada. Memang nggak terlalu banyak di Cilegon. Kalau di Serang sudah alhamdulillah banyak. Ibu pernah kunjungan ke Jogja ya, tentang Baitul Mal Watanwil ini. Ternyata setiap desa itu ada Baitul Mal. Karena apa? Memang keberadaan Baitul Mal Watanwil ini sangat bagus sekali karena membantu masyarakat yang membutuhkan modal, atau ketika masyarakat itu kelebihan dana ya, maksudnya banyak uang ditabung gitu, sewaktu-waktu butuh diambil gitu. Jadi balance ya antara yang kekurangan modal dan kelebihan modal. Kalau kelebihan modal itu nabung ya, kekurangan modal berarti minjam gitu ya. Oke, selain Baitul Mal Watanwil dan Koperasi Pondok Pesantren ada apa aja Bu? Yang kedua ya, pengertiannya dulu nih. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Jadi maksudnya BMT di sini malu dong kalau misalkan kita ujug-ujug gitu ya minjem kepada pihak bank besar, tapi ternyata kita itu langsung ditolak.
ya, langsung ditolak. Makanya pemerintah berinisiatif untuk membuatkan lembaga keuangan non-bank syariah. Kenapa dikatakan lembaga bank non syariah? Karena undang-undangnya ini yaitu undang-undang koperasi, bukan perbankan syariah. Makanya dikatakan lembaga keuangan ya, yang berkaitan dengan uang, tapi bukan dikatakan bank. Paham ya sampai sini ya? Jadi bukan bank, tapi untuk apa namanya kegiatannya seperti bank karena dasar hukumnya itu koperasi gitu ya. Selanjutnya asuransi syariah. Bu, asuransi syariah itu emang diperbolehkan ya kan gitu ya. Banyak ini yang nanya ke Ibu gitu ya dari kakak kelas kalian dulu ya. Asuransi syariah itu juga sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia ini yang memang ada itu adalah takaful yang menggunakan prinsip syariahnya ya. Kenapa sih Bu gitu kan kita itu harus apa namanya menggunakan asuransi gitu ya. Kita nggak tahu ya apa namanya 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian gitu ya. Kalau misalkan kita terjadinya kecelakaan itu udah ada yang nanggung ya. Tapi Bu kalau misalkan nggak sakit-sakit, terus juga nggak apa namanya, nggak udah nggak sakit-sakit gitu ya, nggak kecelakaan gitu ya, itu uangnya kemana? Dikembalikan oleh pihak asuransinya karena sistemnya juga sistem nabung kalau di takaful ya. Oke, pengertiannya adalah asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional atau DSN, usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sistemnya adalah tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk mengharapkan risiko bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi ini nanti ada akadnya sesuai dengan syariah. Akadnya apa? Kalau misalkan akadnya kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, uang saya kembali ya gitu. Jadi semua apa namanya uang kita itu misalkan kita jatuh temponya itu 3 tahun ya, sudah 3 tahun berarti misalkan 1 bulannya itu adalah 100.000 berarti 2-3 tahun itu berapa gitu ya. Yang kedua adalah reksadana syariah. Apa sih reksadana syariah ini? Biasanya kalau ada yang sudah main reksadana syariah, reksadana syariah ini pengertiannya salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Jadi misalkan nih Ibu nih punya uang ditaruh ke reksadana syariah gitu ya. Terus nanti nih di perusahaan mana Ibu apa namanya investasinya misalkan di Indofood atau di Unilever atau yang apa, nanti kita dapat bagi hasil Bu. Bagaimana nanti kita akan ada seperti aplikasinya bahwa tiap bulannya itu sesuai ketentuan DSN ya, bagi hasilnya berapa. Kalau misalkan bagi hasilnya itu 20% gitu ya, berarti kita waktu itu modalnya investasinya berapa? 20 juta. Berarti 20 juta kali 20%-nya berapa gitu ya. Selanjutnya itu adalah pasar modal. Pasar modal ini sama juga nanti di Bursa Efek ya, nanti bakalan ada dari kegiatan kampus yang ke Bursa Efek mungkin ya, nanti kita agendakan biar kalian lebih mengetahui tentang pasar modal syariah. Hari ini hanya Ibu apa namanya memberikan gambaran ke kalian gitu.
Apa sih pasar modal syariah ini? Ya, prinsip instrumen modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional ya. Sejumlah instrumen di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Misalnya saham yang berprinsipkan syariah, di mana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha sesuai dengan syariah. Jadi kita main saham juga kepada pihak yang perusahaan-perusahaan TBK gitu kan. Nanti mendapatkan bagi hasil atau bisa dikatakan dividen ya. Dividen itu kalau di pasar modal atau reksadana itu namanya dividen, tapi artinya adalah keuntungan atau bagi hasil gitu ya. Terus terakhir mungkin ya, ini adalah pegadaian syariah. Apa sih Bu pegadaian syariah? Kalian pernah melihat apa ya, kayak kantor pegadaian syariah khusus? Itu adalah yang apabila kita memerlukan uang ya, memerlukan memang kepepet gitu ya, kita itu butuh membeli buku atau membeli laptop ya, sedangkan kita punya hanya emas gitu ya, itu 10 gram. Boleh digadaikan dulu kepada pihak gadai. Sekarang di perbankan syariah ada, atau di bank lembaga keuangan non-bank ini ada juga gadai syariah. Nanti sesuaiin emasnya, harga emasnya sekarang berapa gitu ya. Setelah itu baru nanti ditaksir dapat hasilnya berapa. Kalau dulu misalkan belinya 700.000 gitu, kalau sekarang kan udah 800-an, berarti dulu belinya 7 juta, sekarang karena memang harga emasnya 800 berarti 8 juta gitu. 8 juta dikasihkan kepada nasabahnya, terus pengembaliannya secara angsur tiap bulan gitu ya. Nih pengertiannya, menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jadi diamanin dulu barang kaliannya, nanti akan ditebus dalam waktu 1 tahun, boleh 6 bulan, sesuai dengan kesepakatan awal gitu ya. Oke, ini selanjutnya itu sejarah dan perkembangan LKI. Lembaga keuangan pada masa Rasulullah. Kalau untuk masa Rasulullah itu masih apa ya, BMT itu sebagai kas negara ya, yang mengatur pendapatan negara gitu. Terus untuk kesejahteraan masyarakat itu lewat Baitul Mal. Kalau kita kan sekarang Baitul Mal itu sebagai lembaga keuangan non banknya. Tapi kalau dulu masa Rasulullah, Baitul Mal itu sebagai kas negara. Jadi ketika perang dapat barang rampasan, taruh di Baitul Mal itu ya. Jadi masyarakat yang kekurangan makanan, kekurangan atau kelaparan itu dari barang rampasan tersebut gitu ya. Terus lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin ya, setelah Rasulullah nggak ada, diambil alih oleh Khulafaur Rasyidin ya. Jadi ini lebih baik ya, yang kemudian oleh Abu Bakar Siddiq ya, mengembangkan ekonomi sebagai sumber keuangan negara dengan memperhitungkan zakat dan menegakkan pajak gitu ya. Jadi bukan barang rampasan lagi, tapi sudah mulai apa ya, sudah mulai berkembang gitu ya pemikirannya itu, dengan kalau kan pada banyak saudagar gitu ya, itu dari zakat dan pajak gitu ya. Lembaga keuangan pada masa dinasti Umayyah ini lebih baik juga karena dari Sayyidina Ali gitu sama Abu Bakar, terus kepemimpinan umat Islam itu berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian tongkat estafetnya kepemimpinan diserahkan kepada putranya mahkota secara ini ya, sebagai dalam bentuk pewaris tahtanya. Dan untuk keuangannya itu lebih baik, membuat perbankan syariah, perbankan bukan, kalau dulu bukan namanya perbankan ya, apa ya, kayak counter gitu bahasanya. Di masa ini nih lembaga keuangan modern nih berawal dari pemikirannya si Mead Gamar Safing ini ya, membuat lembaga keuangan
tapi tidak diberikan bunga gitu. Jadi nggak ada tambahannya sehingga apa ya, orang pedesaan semuanya pada tergiur dengan sistem ini yang sekarang dipakai oleh perbankan syariah khususnya di Indonesia ini. Jadi sistemnya adalah menolong. Ya, sejarah ini ada tadi lembaga keuangan pada masa Rasulullah, lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin, lembaga pada masa dinasti Umayyah, lembaga keuangan modern. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Ibu buka sesi tanya jawab. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Tadi saya melihat tentang masalah koperasi ya, Bu ya. Ya. Nah, apa sih Bu yang ngebedain koperasi umum sama yang syariah gitu? Ya. Apakah bisa koperasi yang syariah nggak selalu di pesantren? Itu sih Bu. Oke, terima kasih Abdillah ya. Sebenarnya gini, koperasinya itu dalam bentuk barang apa dalam bentuk pinjaman sama itu penabung, Dil. Soalnya kan gini, koperasi syariah, mungkin kalian pernah dengar nggak koperasi syariah yang di Ramanuju? Atau koperasinya bentuknya barang, maksudnya sembako apa ini? Apa namanya? Seperti bank? Sembako, pinjaman? Bu. Saya belum tahu juga, Bu. Di situ kan ada syariah. Di pesantren itu kan pasti nggak ngejual barang ya, Bu? Nggak, iya. Belum tahu juga, nggak tahu minjemin uang atau gimana. Oke, boleh. Benar. Kalau misalkan koperasi di pondok pesantren, biasanya memang lebih dominannya itu adalah ke ini ya, kayak Indomaret gitu ya. Misalkan pondoknya namanya Rodotul Maret gitu ya, atau misalkan Sismart gitu ya, karena pondoknya namanya pesantren sis gitu ya, atau Al-Khairiyah Mart gitu ya, Al-Mart gitu ya, karena ada pesantren Al-Khairiyahnya misalkan ya gitu. Oke, memang perbedaannya kalau misalkan di koperasi itu santri ya, kita ngomongnya di pesantren ya, Abdil ya. Iya, Bu, betul, Bu. Oke, kalau di koperasinya pesantren kita boleh ambil sabun. Kalau itu kalau pinjamannya ya, kayak ngebon gitu ya, ngebon apa namanya, ngebon sabun ini odol gitu ya, atau kebutuhan pondok atau untuk kebutuhan mandi atau misalkan sehari-hari terus nggak ada handuk, kita belinya di koperasi tersebut karena koperasi syariah yang ada di pondok Abdillah itu misalkan itu komplit, jadi para santri itu tidak boleh keluar dari pesantren dan disediain semua keperluannya itu di koperasi, biasanya dari makanan pokok sampai alat mandi gitu ya. Terus kita boleh ngambil dulu, tapi karena kan memang pesantren kan kadang dikirim gitu ya, karena belum ngirim orang tuanya, jadi kita bisa ambil nanti yang petugas itu nyatet apa aja gitu yang dipinjam atau yang diambil oleh pihak santri gitu. Setelah ada uang boleh dikembalikan, bukan dikembalikan ya, tapi dibayar gitu. Dan bisa kalau ada uang kita kan bisa beli, tapi kalau nggak ada uang kita boleh ngambil gitu ya, ngambil tapi nanti bayar gitu. Tapi harganya itu tetap sama kalau di syariah. Kalau di konvensional kan kadang beda. Harganya misalkan sabun itu 4.000 karena memang hutang jadi 5.000 gitu. Kalau di itu enggak, karena memang sebenarnya untuk menolong para santri untuk apa namanya
untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi misalkan nih di koperasinya perusahaan ya, tapi basicnya adalah syariah. Gini, kalau di perusahaan itu biasanya tiap bulannya kita ngambil barang-barang sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Nanti pas gajian itu ada yang potong gaji, ada yang langsung dibayarin sendiri gitu, langsung ke koperasinya kalau udah dapat kalau udah dapat gajian gitu. Itu ada 2 model gitu ya. Ada yang potong gaji, jadi semua kebutuhan karyawannya itu akan disuplai oleh perusahaan itu dengan koperasinya itu gitu. Tapi kalau misalkan konvensional biasanya itu ada kayak tambahan gitu yang seharusnya memang hanya menolong aja untuk karyawannya gitu. Boleh boleh kita maksudnya boleh untung, tapi jangan berlebihan gitu. Karena sebenarnya udah diberikan harga kepada karyawan itu pun sudah ada untungnya gitu loh. Ya Abdillah. Oh ya Bu, jadi yang ngebedainnya itu cuma kelihatan dari harganya gitu ya Bu ya? Ya, dari harganya dan juga nggak ada embel-embelnya kalau misalkan kamu ngutang ya atau kamu ngambil dulu harus bayar sekian gitu, nggak ada gitu di syariah itu, karena sebenarnya sudah masuk ke koperasinya itu berarti otomatis yang pengelola koperasi sudah memberi untung, memberikan untungnya gitu untuk koperasi tersebut. Jadi jangan ada tambahan selain itu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Abdillah. Yang lain, ayo Isma, ada pertanyaan lagi? Yo Siva. Izin bertanya Bu. Ya. Kan kalau misalkan lembaga keuangan. Iya Bu. Kan sekarang nih lembaga keuangan syariah itu kan penting ya Bu. Siapa mau tanya, seberapa penting bagi Ibu ya, seberapa penting sih lembaga keuangan syariah untuk sekarang ini? Terima kasih. Oke, baik. Makasih Asifah Suci. Kalau menurut Ibu sangat penting sekali apalagi non-bank ini loh. Karena BMT itu ya untuk menjangkau masyarakat yang mikro. Mikro itu yang kecil. Karena kadang minder kalau di perbankan syariah besar. Mau minjem ternyata levelnya harus 50 ke atas ya, sedangkan cuma hanya mau minjem itu 1 juta. Makanya adanya lembaga keuangan non-bank ini itu menjadi solusi untuk kesenjangan masyarakat ya. Jadi sekarang udah ada wadahnya. Kalau misalkan kita mau kurang lebih dari 30 juta ke bawah, kita ada BMT loh yang akan membiayai atau yang memberikan solusi terkait dengan modal kita. Apalagi yang 1 juta, 2 juta bakalan langsung diproses gitu ya. Walaupun nanti akan ada jaminan ya, karena kita juga kan BMT kan membantu. Ternyata kalau misalkan masyarakatnya itu hilang gitu ya, kabur kan, itu boleh dong kita wanti-wanti gitu, makanya ada jaminan gitu. Tapi jaminannya juga nggak bakalan ini, kalau udah lunas juga langsung dikembalikan gitu. Itulah teknik pengajaran saya, cukup sekian. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Semoga bermanfaat.